3 tips untuk menjadi trader yang lebih baik. Ini adalah series psikologi. Jika kalian ingin memperbaiki psikologi Anda menjadi trading, kita sudah ada playlist untuk psikologi. Kalian bisa cek videonya. Yang pertama, trading menggunakan probabilitas. Oke, kalian harus berpikiran trading itu bisa positif dan juga bisa negatif. Maksudnya gimana? Bisa untung dan bisa gagal. Kalian tidak bisa berpikiran trading ini bakalan untung. Itulah biasanya yang bikin trader itu nggak bagus. Karena mereka hanya berpikiran untung. Ketika gagal, mereka nggak bisa terima tuh. Ketika mereka nggak bisa terima, mereka biarkan posisi itu terus sampai kegeret. Kemudian mereka open lagi, dan seterusnya. Itu mengakibatkan modal itu habis. Jadi kalian juga harus berpikiran ini ada untungnya, ada ruginya. Ketika tidak sesuai dengan plan, ya kita harus cut loss atau stop loss terkena, ya sudah. Jadi harus berpikiran seperti itu. Kalian juga bisa lihat kalau saya trading juga ada lossnya, ada untungnya pastinya. Tetapi kita bisa lihat, oke, nanti yang lebih besar mana sih sebenarnya untung sama ruginya. Kemudian yang kedua, trading probabilitas di sini juga harus berpegang teguh pada risk and reward. Kenapa kok risk and reward? Risk and reward di sini kalian harus juga berpikiran, oke, ada trading nih. Contohnya di USD JPY. Ini sudah break area trend. Saya contoh saja ini. Kita bisa sell posisi, contoh. Kemudian sell posisinya, stop lossnya ada di atas low, TP-nya ada di support yang selanjutnya. Contoh di sini. Ini risk and reward-nya 1:1. Oke, apakah Anda akan mengambilnya? Berarti ketika kita masuk ke market sini, mempertaruhkan contohnya $10 untuk mendapatkan $10. Jadi kayak gitu. Apakah kalian itu cocok? Kalau cocok, ambil. Kalau nggak cocok, nggak usah diambil. Itu risk and reward. Contohnya trading plan kalian itu pakai 1:2. Contohnya stop lossnya segini, TP-nya harus 2. Jadi katakanlah ketika gagal $10, ketika untung itu $20, 2 kali lipat stop lossnya. Nah, kalau memang trading plan-nya seperti itu, ya kalian harus tetap stabil seperti itu. Contoh ini bisa 1:2, oke, kita masuk. Ketika ini tidak bisa, contohnya ini kalian cek TP-nya maksimal hanya 1:1. Kemudian kalian berpikiran, oke, kalau gagal $10, kalau untung $10, saya enggak lah, trading plan saya masih 1:2 kok. Nah, kayak gitu juga bagus, sesuai dengan trading plan-nya. Tidak ada benar dan salah ketika kita trading. Itu semua desisi Anda. Anda mau masuk, yang penting Anda harus tahu resikonya terlebih dahulu. Apakah Anda itu cocok dengan resikonya? Kalau nggak cocok, jangan. Anda harus berpikiran, saya kalau mau losing, saya maksimal loss itu segini per trading, per hari, per minggu. Itu harus ada. Kemudian yang kedua, itu mengetahui kelemahan kita. Kita harus tahu tuh kelemahannya kita itu di mana. Kita ketika masuk ke market, saya tuh kalau mau masuk ke market itu saya takut kehilangan momen. Itu biasa kok, FOMO atau fear of missing out. Jadi orang takut kehilangan momen, takut entry-nya itu telat. Itu udah biasa kayak gitu memang. Jangan pernah seperti itu. Kalau emang fear of missing out, entry aja dulu, kemudian kita bisa entry lagi nanti. Itu juga bisa. Jadi kalian harus pahami dulu karakteristiknya Anda bagaimana. Contohnya, saya orangnya takut missing out. Anda bisa pakai swing trading atau Anda bisa pakai scalping malah. Karena kita bisa lihat market, kemudian kita open, kemudian kita close pada beberapa menit atau 1 jam. Nah, itu mengurangi fear of missing out karena kita melihat, kemudian kita entry. Biasanya itu kalau kalian scalping atau intraday, biasakan waktu session, New York session, Asian session, London session. Kita udah bahas ini full detail di video-video sebelumnya. Kemudian yang kedua ada fear of losing. Ini biasalah namanya manusia, itu pasti ada ketakutan saat gagal. Itu wajar banget. Tetapi intinya di sini kalian berpikiran gimana? Kalau saya gagal, saya mau gagal berapa? Itu kalian harus tahu. Kalau itu kalian tahu, trading kalian itu bakalan tenang. Dicoba saja, kalian bakalan lebih tenang tradingnya dan lebih baik tradingnya. Kalau Anda itu tahu, saya kalau gagal, saya bakalan gagal berapa. Karena kalau kalian tahu seperti itu, ketika kalian enter, kemudian kalian sudah kalkulasi itu, ternyata risikonya terlalu besar nih, saya nggak bisa nih. Kalian jadi nggak jadi entry. Atau kalau kalian lihat, cocok nih risikonya, bisa kok terima. Kalian lebih tenang gitu tradingnya. Yang terakhir yaitu strategi yang cocok. Kalian harus cari strategi yang cocok untuk Anda. Strategi di luar sana itu banyak. Kalian bisa mengikuti kursus-kursus atau kalian bisa belajar di university, kalian bisa belajar menjadi technical analyst dan lain-lain. Itu banyak banget strategi yang ada sekarang. Apakah semua itu cocok untuk Anda? Jawabannya adalah tidak. Kalian harus sesuaikan dengan Anda. Apakah Anda cocok dengan strategi ini? Kalau nggak cocok, ganti. Contohnya kalian
kalian nggak suka tuh yang pendek-pendek, saya sukanya konservatif mas, saya hanya masuk market ketika bagus kemudian saya biarin agak lama. Kalau anda scalping anda nggak cocok, atau kalau anda memakai indikator itu nggak cocok. Saya sukanya itu lama-lama, berarti cocoknya kemungkinan itu swing trading dengan price action dan pakai moving average, RSI dan lain-lain. Kalian harus backtesting sendiri. Jadi strateginya itu kalian belajar, dicoba, saya nggak cocok, saya cari lagi, pakai demo account, jangan pakai live account. Kalau pakai live account coba-coba itu bakalan habis uangnya. Jadi mending coba strategi pakai demo account, cocok lanjutkan, pakai demo account nggak cocok ganti lagi. Setelah cocok live account modal kecil, kemudian pakai risiko kecil, nyoba sesuai dengan ekspektasi anda bisa lanjutkan dengan modal yang anda inginkan. Strategi di sini sangat penting karena saya tahu informasi di luar sana itu kayak banyak banget. Sekarang kita agak sulit untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hanya menjual sebuah mentoring, mana hanya mereka berpikiran saya mendapatkan uang dari mentoring, mereka hanya menginginkan uang anda, kemudian mereka hanya menginginkan komisi dari anda. Itu banyak sekali yang nggak bagus, tapi di luar sana juga banyak yang bagus. Kalian harus pintar memilah-milah mana strategi, mana orang yang cocok untuk kalian itu ikuti. Jadi itu video dari saya, semoga itu bermanfaat. I will see you in the next psikologi video selanjutnya. Bye bye.